berjumpa kembali mahasiswa dan mahasiswi kebanggaan Universitas Lampung. Saat ini, pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah dasar-dasar akuntansi, yaitu untuk pertemuan ke-10 mengenai penutupan buku dan penyesuaian kembali. Silakan dilihat dan disimak dengan baik. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rekening sementara dan rekening permanen, sehingga kita akan mengetahui mana yang akan ditutup di dalam jurnal penutup. Pertama, rekening sementara atau temporary account. Inilah yang akan ditutup pada jurnal penutup. Terdiri dari rekening nominal, yaitu rekening pendapatan dan beban, serta rekening prive. Adapun rekening permanen atau permanent account merupakan rekening yang tidak perlu ditutup. Terdiri dari rekening real, aktiva, kewajiban, dan modal. Kemudian maksudnya ditutup itu seperti apa? Kita lihat di sini pengertian jurnal penutup dulu. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara. Kenapa? Karena dia hanya bersifat sementara, hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Maksudnya seperti ini. Untuk saldo pendapatan, misalnya pada akhir periode Oktober ada 5 juta pendapatannya. Saldo pendapatan ini untuk di yang akan datang, ini kemungkinan pendapatannya tidak akan sama 5 juta. Mungkin akan lebih rendah atau lebih tinggi. Demikian juga dengan beban. Mungkin beban yang dibayarkan pada bulan Oktober tidak sama dengan periode yang selanjutnya. Demikian juga halnya dengan prive. Pada bulan Oktober misalnya, pemilik melakukan prive. Pada periode selanjutnya, pemilik tidak melakukan prive. Maka dia hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, rekening-rekening nominal dan rekening prive yang terdapat dalam buku besar harus dipindahkan ke rekening modal agar mengakhiri rekening-rekening nominal dan rekening prive pada periode yang bersangkutan. Jadi, pada awal periode berikutnya, rekening-rekening nominal dan rekening prive akan diawali dengan saldo 0 rupiah. Di sini kita akan melihat tujuan pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi 0. Dengan demikian, pada periode berikutnya semua rekening sementara, yaitu rekening nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban, serta prive, itu akan dimulai dengan saldo 0. Kenapa hal itu dilakukan? Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Sekarang kita ke rekening laba rugi atau ikhtisar laba rugi. Ini adalah rekening yang terlibat dalam jurnal penutupan. Dan dalam rekening ini dihimpun semua saldo rekening-rekening nominal sehingga dapat diperoleh suatu angka yang merupakan laba bersih atau rugi bersih untuk kemudian dipindahkan ke rekening modal pemilik. Kita akan lihat di sini tahapan-tahapan dalam penutupan pembukuan. Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua rekening beban dengan memindahkan saldo setiap rekening beban ke rekening ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, menutup rekening ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Selanjutnya, yang keempat, menutup rekening prive jika ada dengan memindahkan saldo rekeningnya ke rekening modal. Yang pertama dulu, kita akan menutup akun pendapatan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kita ingat bahwa pendapatan akan bertambah di sisi kredit. Sehingga kalau dia akan ditutup, kita harus menempatkannya dengan sisi yang berbeda. Tadinya di sisi kredit, sekarang di sisi debit. Jadi dia bisa dikurangi sehingga menjadi 0. Demikian juga untuk akun beban. Karena beban adalah normal debit, berarti dia tadinya di sisi debit. Untuk mengenolkannya, maka dia harus berada di sisi sebaliknya, yaitu sisi kredit. Dengan di sisi debitnya, yaitu ikhtisar laba rugi. Sekarang kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Kita lihat di sini ada selisih antara pendapatan beban, yaitu laba atau rugi.
Nah, ada dua format untuk jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Kalau dia memperoleh laba, maka bagian modalnya ada di sisi kiri. Kalau dia mengalami rugi, bagian modalnya ada di sisi kanan. Di sisi kiri maksudnya modal itu berada pada sisi kredit. Kenapa? Karena modal bertambah di sisi kredit. Modal bertambah karena dia memperoleh laba. Jadi ada di sisi kredit. Dengan sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau mengalami kerugian, maka rugi tersebut mengurangi modal. Maka modal ada di sebelah kanan. Dengan yang di sebelah kiri atau kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Sekarang kita akan menutup akun Prive. Untuk menutup akun Prive yaitu mendebit akun modal dan mengkredit akun Prive. Seperti itu. Tapi kalau dia dividen berarti mendebit akun laba ditahan dan mengkredit akun dividen. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan membuat jurnal penutup dengan contoh yang sama pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini masih dengan Pioneer Advertising Agency. Kita lihat ini adalah NSSD-nya pada yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Laba bersihnya kita masih ingat adalah 2.860. Nah, kita lihat yang bagian merah inilah yang akan kita tutup pada periode ini. Yang pertama, kita akan menutup rekening pendapatan dulu. Ingat, kalau ingin menutup rekening pendapatan tadinya ada di sisi kredit, sekarang harus dipindahkan ke sisi debit. Dengan di sisi kreditnya kita masukkan ikhtisar laba rugi. Kita lihat di sini ya. Sebanyak 10.600 pendapatan jasa di sisi kredit. Nah, sekarang dia akan ada di sisi debit. Kita lihat di sini untuk ikhtisar laba ruginya ada 10.600 di sisi kredit. Sedangkan pendapatan jasanya kita lihat di sini. Tadinya ada saldo 10.600, ini sebenarnya di sisi kredit ya. Kemudian di sisi debitnya kita tutup dengan 10.600. 10.600 dikurang 10.600 jadi 0 saldonya. Sekarang menutup rekening beban. Bagaimana caranya? Yaitu memindahkan akun-akun beban yang tadinya ada di sisi debit, kan bertambah di sisi debit ya. Sekarang kita masukkan ke sisi kredit. Dengan bagian yang ada di sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kita jumlahkan dan itulah yang akan menjadi ikhtisar laba ruginya, yaitu sebesar 7.740. Kita akan posting untuk ikhtisar laba ruginya. Tadi kita sudah ada saldo 10.600 ya. Sekarang kita lanjutkan dengan saldo di debit 7.740. 10.600 dikurang 7.740 jadi 2.860. Baik, inilah yang merupakan laba bersih, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk akun-akun beban. Kita lihat di sini, tadinya ada di jurnal penyesuaian ya, karena ini adalah akun-akun yang muncul ketika kita melakukan penyesuaian. Nah, dilihat di sini, di sisi debitnya ada angka-angka karena memang beban itu bertambah di sisi debit. Sekarang karena dia akan ditutup, maka dia ada di sisi kreditnya. Jadi, saldo untuk beban gaji misalnya 5.200 dikurang 5.200 jadi hasilnya 0. Demikian juga untuk beban pemakaian perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban bunga, dan beban penyusutan. Sekarang kita akan menutup rekening laba bersih. Kenapa yang ditutup laba? Karena memang untuk Pioneer Advertising Agency ini dia mengalami laba, bukan mengalami rugi. Kita lihat di sini, kalau mengalami laba berarti dia menambah modal. Maka modalnya ada di sisi kredit karena modal itu normal kredit. Dia akan bertambah di sisi kredit, begitu ya. Kemudian di sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi sebanyak 2.860. Kan laba bersihnya segini ya. Kemudian kita akan mempostingnya di buku besar penutupan. Untuk di akun ikhtisar laba rugi kita tinggal melanjutkan dari yang isian tadi ya. Kita sudah sampai 2.860 tadi di sini. Nah, sekarang kita jurnal penutupnya 2.860 ya. Maka 2.860 dikurang 2.860 jadi 0. Sekarang yang ini, yang modalnya tadi ada 10.000. Nah, kemudian ditutup dengan menambahkan
rekening laba bersihnya tadi ya, 2.860. Jadi 12.860. Sekarang kita akan menutup rekening Prive. Prive itu dia mengurangi modal. Kita lihat, berarti kalau mengurangi modal, modalnya di sisi debit. Karena modal itu adalah normal kredit. Bertambah di sisi kredit, berarti berkurangnya di sisi debit. Karena Prive tadi ya. Jadi 500. Sekarang kita akan mempostingnya di buku besar penutupan. Tadinya untuk Prive ada di sisi debit, sekarang ada di sisi kredit. 500 dikurang 500 jadi 0. Kemudian untuk modal, di sini tadinya sudah sampai di sini ya, 12.860. Sekarang kita kurangi si Prive-nya. Dikurang 500, maka hasilnya adalah 12.360. Inilah modal akhir. Baik, setelah semua akun-akun yang perlu ditutup, kita tutup. Ini adalah tampilan dari neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat di sini, ada akun-akun yang tidak lagi dicatat, karena memang dia tidak memiliki angka atau sudah $0. Begitu ya. Apa saja akun-akun yang tidak ada atau hilang di sini karena sudah ditutup? Yaitu akun-akun pendapatan, beban, dan Prive. Sedangkan akun-akun real masih terus dicatat di dalam neraca saldo setelah penutupan. Kenapa akun-akun real seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain ini dia tidak ditutup? Ya karena ini merupakan aset. Dan yang selain aset dia juga ada sebagian lagi pasifa yang terdiri dari kewajiban dan modal. Ini merupakan rekening-rekening yang memang diperlukan oleh perusahaan, begitu ya. Kalau piutang berarti nanti di periode selanjutnya mungkin pelanggan akan membayar piutangnya, begitu kan ya. Kemudian utang, kita harus membayar hutang karena itu merupakan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi dia tidak ditutup. Yang ditutup hanyalah pendapatan, beban, dan Prive. Kita lihat di sini hasilnya menjadi $21.950 untuk neraca saldo setelah penutupannya. Kita akan menjelaskan lebih lanjut di sini ya. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan buku, maka semua rekening di buku besar harus seimbang. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penutupan buku pada akhir periode akan menimbulkan kesalahan pada saldo awal periode berikutnya. Oleh karena itu, setelah selesai penutupan buku perlu diadakan pengujian untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan kredit. Tadi kita sudah memeriksa kesamaannya ya di dalam neraca saldo bahwa debit dan kreditnya sudah sama. Dan di sini kita lihat bahwa rekening-rekening yang tercatat di sana juga sudah benar. Bahwa yang tertinggal setelah penutupan buku itu hanyalah rekening-rekening real saja yang terdiri dari aktiva, kemudian kewajiban, dan modal. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali ini juga disebut sebagai jurnal pembalik. Kita lihat di sini, setelah laporan keuangan disusun dan jurnal penutup dicatat serta dibukukan, pada awal tahun buku berikutnya, sebelum dimulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan kadang-kadang merasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir tahun yang lalu. Jurnal yang dibuat untuk tujuan ini adalah jurnal penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali berisi nama rekening dan jumlah yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan, akan tetapi posisinya terbalik. Dan ingat ya, untuk penyesuaian kembali ini, tidak semua akun yang ada di dalam penyesuaian itu dilakukan penyesuaian kembali. Kita akan lihat manfaat jurnal penyesuaian kembali di sini. Pembuatan jurnal penyesuaian kembali hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal penyesuaian yang banyak jumlahnya. Pembuatan jurnal penyesuaian kembali tidak merupakan keharusan. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian kembali hanyalah sekadar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya, sehingga menghindari adanya double accounting untuk beberapa rekening.
Jadi nanti kita akan melihat bahwa yang melakukan jurnal penyesuaian kembali itu akan mendapatkan pencatatan jurnal yang lebih sederhana daripada dia tidak melakukan jurnal penyesuaian kembali. Namun sebenarnya ini akan berguna kalau perusahaan itu memiliki jurnal penyesuaian yang sangat banyak begitu. Jadi kalau akan dicatat lagi itu akan ada resiko untuk double counting. Sekarang kita membahas waktu pembuatan jurnal penyesuaian kembali. Kapan dilakukannya? Yaitu pada awal periode pembukuan. Jenis-jenis transaksi yang biasanya dibuatkan jurnal penyesuaian kembali adalah jenis-jenis transaksi yang dilakukan berulang-ulang, seperti beban gaji pegawai, beban bunga, dan pendapatan bunga. Nah, kita akan lihat di sini, sebenarnya rekening apa saja sih yang memang memerlukan jurnal penyesuaian kembali. Kita lihat di sini, ini adalah rekening-rekening yang tadinya memang ada di penyesuaian, tapi tidak semua yang ada di penyesuaian ada di penyesuaian kembali. Hanya ada 5 rekening yang memerlukan jurnal penyesuaian kembali. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar, kemudian beban yang dibayar di muka, namun jika tercatat sebagai beban pada jurnal penyesuaian, maksudnya tercatat sebagai beban pada jurnal penyesuaian, bebannya itu ada di sisi kredit. Seperti itu. Kemudian pendapatan yang masih akan diterima, kemudian pendapatan yang diterima di muka, tercatat sebagai pendapatan pada jurnal penyesuaian, berarti pendapatannya ada di sisi kredit. Kemudian akun beban pemakaian atas perlengkapan jika tercatat sebagai beban pada jurnal penyesuaian. Jadi kalau tercatatnya sebagai harta, dia tidak dilakukan jurnal penyesuaian kembali. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Saya akan membesarkan ini ya, melakukan zoom di sini supaya terlihat manakah pada jurnal penyesuaian ini yang dapat dicatat dalam jurnal pembalik. Baik. Nah, yang mana di sini sudah saya beri tanda bold, yaitu poin keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sekarang kita lihat beban perlengkapan iklan dan perlengkapan iklan. Di sini ini tidak perlu penyesuaian kembali atau tidak perlu jurnal pembalik. Mengapa? Karena di sisi kreditnya adalah perlengkapan iklan, sedangkan yang dilakukan jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik adalah jika dia dicatat sebagai beban, artinya bebannya di sisi kredit. Sedangkan yang ini sekarang beban asuransi, dan asuransi dibayar di muka. Kenapa dia tidak dilakukan penyesuaian kembali? Kita akan lihat di sini ya, karena tidak perlu sebab dicatat sebagai harta. Lihat di sisi kredit akun harta, asuransi dibayar di muka. Oke, baik, di sini dia tidak dicatat sebagai beban, tapi dicatat sebagai harta. Asuransi dibayar di mukanya di sisi kredit. Oke. Kemudian, yang beban penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini bukan merupakan akun yang harus dibalik atau dilakukan penyesuaian kembali. Nah, sekarang poin keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ini merupakan poin-poin yang memang dia memerlukan jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali. Kita akan lihat di sini. Yang keempat ya, dapat dicatat dalam jurnal pembalik sebab merupakan pendapatan yang diterima di muka yang tercatat sebagai pendapatan pada jurnal penyesuaian. Lihat sisi kredit adalah akun pendapatan. Ini ya. Dia tercatat di sini kalau di penyesuaian di pendapatan. Yang sisi kreditnya ya. Oke, sekarang dapat dicatat dalam jurnal pembalik sebab merupakan pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Yang poin kelima, ini dia ada piutang pendapatan. Oke. Selanjutnya, dapat dicatat dalam jurnal pembalik sebab merupakan beban yang masih harus dibayar. Kita lihat di sini karena dia memang merupakan hutang. Dan ini adalah akun-akun yang memang harus dilakukan penyesuaian kembali jika ingin, gitu ya. Demikian juga untuk yang ketujuh. Dia beban yang masih harus dibayar. Baik. Bagaimana cara melakukan jurnal pembalik atau reversing journal atau jurnal penyesuaian kembali? Maka kita tinggal membalik akun yang ada di jurnal penyesuaian tadi
Yang sisi debit jadi sisi kredit, yang sisi kredit jadi sisi debit. Sekarang lihat di poin yang pertama, pendapatan jasa dan pendapatan jasa dibayar di muka. Nah, tadinya yang poin keempat ini ya, pendapatan jasa diterima di mukanya bagian debit dan pendapatan jasanya di sisi bagian kredit. Dibalik sebaliknya, pendapatan jasanya jadi di sisi debit dan pendapatan jasa dibayar di mukanya ada di sisi kredit. Demikian juga untuk akun-akun yang tadi yang di book. Ini dibalik semuanya. Jadi kalau utang bunga di sini kita pindahkan jadi sisi debit dan beban bunganya dari sisi jadi sisi kredit seperti itu ya. Jadi inilah jurnal penyesuaian kembali yang dilakukan. Nah, lalu kita akan melihat perbedaan akun yang menggunakan dan tidak menggunakan jurnal penyesuaian kembali. Ini contohnya hanya satu, kita menggunakan yang gaji tadi ya, beban gaji pada kas ya. Ini ya, utang gaji dan beban gaji. Nah, pada Oktober 26 di jurnal umum terlihat bahwa ada beban gaji sebanyak 4.000 dan kasnya 4.000. Kita sekarang membahas yang tidak menggunakan jurnal pembalik dulu ya. Nah, kemudian pada Oktober 31 ada penyesuaian, yaitu ada beban gaji yang masih harus dibayar $1.200 yang merupakan utang gaji. Setelah itu, karena ini ada unsur beban, maka beban ini akan ditutup di jurnal penutupan. Kalau ditutup artinya saldo yang tadi ini ya, 4.000 ditambah 1.200 kan ya, beban gajinya 4.000 ditambah 1.200 jadi 5.200 ditutup di jurnal penutupan. Sehingga akun beban gaji 4.000 tambah 1.200 tadi itu menjadi 0. Begitu ya. Nah, kemudian untuk jurnal pembalik di tanggal 1 November dia tidak menggunakan. Ketika ada transaksi selanjutnya, maka ditulis seperti ini. Pada November 9 gitu ya. Dia itu ada transaksi ingin membayar hutang gaji sebanyak 1.200 dan dia membayar gaji sebanyak 2.800 di sini ya. Nah, ini dia. Ini dia nih. Nah, pada November bulan 9, pada November tanggal 9 dibayar beban gaji 4.000 dengan rincian 1.200 untuk membayar utang gaji dan 2.800 untuk membayar sebagian gaji karyawan pada bulan tersebut, begitu ya. Nah, jadi kalau tidak menggunakan jurnal pembalik diperlukan 2 buah pendebetan. Satu untuk menghilangkan rekening utang karena dia membayar hutang kan, tadinya utangnya di sisi kredit, sekarang di sisi debit. Kemudian satu lagi untuk mencatat beban gaji. Beban gajinya kalau dicatat berarti ada di sisi debit. Kita lihat di sini. Benar ya, utang gaji 1.200, beban gaji yang dibayarkan 2.800. 1.200 ditambah 2.800. Inilah yang dibayarkan dengan kas pada November tanggal 9. Nah, sekarang kita akan melihat untuk yang menggunakan jurnal pembalik. Dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutupannya sama semua. Namun dia di sini menggunakan jurnal pembalik. Artinya, jurnal penyesuaian yang ada di sini dibalik di jurnal pembalik. Beban gaji ada di sisi debit, jadi di sisi kredit. Utang gaji di sisi kredit, ada di sisi debit di jurnal pembalik. Sebanyak $1.200. Artinya, tadinya kan di sini sudah hilang ya. Bagian yang ada 4.000 ditambah 1.200, 5.200 gitu ya. Jadi kan sudah ditutup sebenarnya. Tapi ketika ada jurnal pembalik, muncul lagi akun-akunnya.
Kita lihat di sini. Ada akun yang muncul yaitu akun beban gaji 1.200. Nah, ini ya. Nih. Maka rekening utang gaji akan bersaldo 0. Dan sebaliknya, beban gaji bersaldo 1.200 di sisi kredit. Nah, kenapa sih utang gajinya bersaldo 0? Coba kita lihat di sini ya. Utang gaji ini bersaldo 0 karena dia ada di jurnal penyesuaian tadi ya. Dia kan tadinya di sisi kredit ya, dia tidak ditutup, yang ditutup hanya beban yang dinolkan. Ini utang gaji ini masih ada, dan ketika ada di jurnal pembalik, utang gaji tadinya ada di sisi kredit, sekarang di sisi debit. Jadi 1.200 dikurang 1.200, 0. Utang gajinya jadi 0, dan kemudian ada akun di sisi kredit beban gaji sebanyak $1.200. Kita lanjutkan di sini. Pembayaran gaji pada tanggal 9 November yang ini tadi ya, $4.000 ini, dia dapat dicatat pada jurnal tanpa memperhatikan ada tidaknya utang gaji, sehingga pencatatannya lebih sederhana. Nanti kalau kita pindahkan yang jurnal tadi ya ke dalam buku besar yang pertama di periode selanjutnya, karena ini penyesuaian kembali, dia memakai jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Jadi karena tadi kita lihat di sini ya, ada di sisi kredit ya 1.200, ini nanti dipindahkan di buku besarnya 1.200 di sisi kredit untuk beban gajinya, gitu ya. Nah, kemudian ada 4.000 di sisi debit karena dia akan dibayarnya pada 9 November langsung. Dia nggak perlu pendebetan 2 kali seperti ini, tapi dia langsung beban gaji pada kas sebanyak 4.000 di sini. Tidak perlu dicatat itu ada utang gajinya, ada beban gajinya, begini-begini, begitu ya. Karena memang utang gajinya dia sudah 0, begitu. Kalau ini perlu pendebetan utang gaji, jadi utang gajinya sudah supaya utang gajinya 0, begitu. Kalau ini sudah 0 memang dari jurnal pembaliknya. Nah, tadi ada sisi di kredit 1.200, kemudian di sisi debit ada 4.000 di buku besarnya nanti. Coba kita lihat. 4.000 dikurang 1.200 hasilnya adalah 2.800. Itu adalah beban gaji yang memang dibayarkan pada tanggal 9 November. Tidak perlu ditulis seperti ini, tapi langsung saja 4.000. Dan pada kas sebanyak 4.000. Begitu ya. Oke. Jadi kalau tidak menggunakan jurnal pembalik, ada 2 buah pendebetan, satu untuk menghilangkan rekening utang dan satu untuk mencatat beban gaji yang dibayarkan. Sehingga kita lihat di poin ketiga ini, dia digunakan jurnal pembalik ini atau reversing entries ini untuk menyederhanakan analisis pencatatan ya, pencatatan pada jurnal selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Demikian penjelasan untuk pertemuan ke-10 kali ini.